yang membuat negara sedang tunduk, termasuk penyelenggara kekuasaan negara. Kalau boleh diberi contoh konkret ya, bagaimana negara menunjukkan bahwa negara mampu menahan katakanlah laju pengaruh oligarki yang begitu besar? Apa contoh-contoh konkret yang bisa ditunjukkan ke publik? Dulu kalau Mas Aman ingat, Amerika, terutama New York, negara bagian New York, sekacau kita lah gitu ya, tahun 70-an ya, Al Capone dan lain-lain itu, dengan jejaring oligarki hitamnya ya, mafia-mafia itu. Negara tahu ada kelemahan mereka, karena seluruh informasi ada di negara. Waktu itu Al Capone diserang dengan pajak, sehingga kemudian dia harus ditangkap. Ya. Pajak adalah kekuatan penting untuk menjelaskan orang ini punya masalah di dalam melaksanakan kegiatan ekonomi bisnisnya. Jadi negara bisa melakukan dengan berbagai kebijakan. Peta kecurangan kelompok oligarknya ada kok di negara. Kemarin sudah hampir berhasil. Misalnya di Raja Ampat ya, dengan dihentikan, tapi kan hidup lagi. Jadi negara tidak tangguh-tangguh betul dalam hal ini ya. Nah, soal simpul-simpul mana yang dimatikan selalu dalam konsep negara yang berhasil adalah kelompok mafia bisnis. Oligark inilah ya. Nah, kita nggak pernah ke arah itu. Sebentar. Dalam beberapa saat pernyataan setelah kerusuhan, Pak Prabowo bukannya juga sudah menyatakan itu di publik bahwa saya akan hadapi mafia-mafia itu. Mendengar ya? Ya, saya mendengar itu, dan Pak Prabowo selalu punya pidato yang luar biasa ya. Tetapi eksekusinya selalu jadi pertanyaan besar. Saya mau urai satu-satu sampai ke pidato setelah kerusuhan itu ya. Misalnya pidato mau mengejar para koruptor ke Antartika dan padang pasir. Itu pernyataan kan sangat tendensius ya. Tapi begitu dijajak di ruang eksekusi, kita nggak melihat ada kebijakan presiden soal itu yang maksimal. Ternyata koruptornya ada di kabinet malah ya. Jadi dari Antartika ke Antarkita katanya. Nah, itu jadi pertanyaan besar. Kenapa presiden selalu menggunakan diksi-diksi berlebihan kalau praktek empirisnya tidak terjadi? Persis juga apa yang kita dengar ketika presiden bicara soal bagaimana menuntaskan kemiskinan. Kita tidak melihat praktik yang jelas. MBK itu bukan praktik menuntaskan kemiskinan, ya. Itu malah menambahkan kekayaan orang lain dan racun bagi anak pelajar kita. Begitu pidato setelah kerusuhan kemarin, presiden sangat berapi-api. Saya akan berhadapan dengan jenderal-jenderal itu dan segala macam saya akan hadapi mereka semua. Tapi praktiknya malah menambah bintang-bintang baru gitu ya. Malah menempatkan bintang-bintang yang sebenarnya tidak efektif dan tidak baik bagi TNI kita. Kita itu cinta TNI kita, cinta polisi kita, tapi manajemen terhadap TNI dan kepolisian kita malah merusak mereka. Nah, harusnya Pak Presiden sudah punya poin tuh, Mas. Saya akan menghadapi ini datanya, saya akan mengeluarkan kebijakan begini. Tapi sama sekali tidak ada. Soal pajak, soal perampasan aset. Perampasan aset kan mau dipaksakan. Kalau Mas Aman baca undang-undang perampasan aset yang sedang dipaksakan Presiden ke DPR, itu soal konsep perampasan asetnya janggal bagi saya. Kalau yang disebutkan di situ sebagai janggal apa? Ya, karena aset yang mau dirampas itu adalah aset